Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai aktivitas belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Rivaldi, Alfiani, Anselmo, Bella Cantika. Materi kesetimbangan kimia yaitu penerapan faktor-faktor yang mengaruhi pergeseran kesetimbangan dalam bidang industri. Untuk kompetensi dasarnya masih di 3.9 dan 4.9. Untuk indikator pencapaian kompetensinya menelah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dalam bidang industri. Dalam hal ini proses Haber-Bosch pembuatan amonia dan proses kontak pembuatan asam sulfat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan STEAM dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat menentukan kondisi optimum dalam produksi amonia atau proses Haber-Bosch dan asam sulfat, yaitu proses kontak, dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kemandirian, kerjasama, gotong royong, dan kejujuran atau integritas. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Pak, Anselmo ingin menjawab. Ya, silakan Anselmo. Materi sebelumnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, Pak. Ya, bagus. Kemudian, apakah ada yang bisa menyebutkan lebih lengkap? Saya Pak, Rizak Abdur Mesatama. Ya, silakan Riz. Jadi sama seperti Ansel gitu, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Terus terdiri dari faktor konsentrasi, tekanan, suhu, dan volume, Pak. Pertanyaan yang pertama terkait dengan gambar tersebut adalah apa yang sedang dilakukan orang pada gambar 1, kemudian mengapa hal tersebut dilakukan, kemudian yang ketiga seberapa penting hal tersebut dalam bidang pertanian dan perkebunan. Silahkan siapa yang memberikan tanggapan. Saya Pak, Kesya. Ya, silahkan Kesya. Dari gambar di samping, petani sedang melakukan pemupukan. Pemupukan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Pak. Nah, kemudian siapa yang tahu jenis-jenis pupuk yang digunakan oleh petani? Saya Pak, Lucy Mareta. Ya, silahkan Lucy. Urea, Pak. Ya, urea. Kemudian ada lagi? Saya Pak, Esa Trimulya. Ya, silahkan Esa. NPK, KCL, ZA, dan TSP. Nah, kita juga harus tahu bahwa sekolah kita SMN 1 Ciasem itu terletak di Kabupaten Subang. Nah, secara geografis, Kabupaten Subang itu termasuk daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencahariannya pada bidang pertanian. Dengan lahan pertanian yang luas memungkinkan ditanami tanaman padi ya atau perkebunan.
Kita tahu bahwa tanaman padi adalah tanaman pokok masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan hasil pertanian tentunya para petani menggunakan pupuk ya, baik pupuk kandang ataupun pupuk kimia ya. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Pada awalnya, pembuatan amonia dilakukan dengan sintesis langsung dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Namun, sintesis langsung tersebut menghasilkan amonia dalam jumlah yang sangat sedikit. Akan dibahas mengenai pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Asam sulfat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan deterjen, pupuk, cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain. Bagaimana proses pembuatan senyawa asam sulfat? Pembuatan asam sulfat melalui proses kontak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan gas SO2. Oke teman-teman, ini ada pengamatan video dari proses Haber-Bosch. Soalnya bisa ditulis di buku masing-masing juga. Sekarang ini ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama ada mengenai prosesnya, terus persamaan reaksinya atau jenis reaksinya, exotherm atau endotherm. Ya, aku lihat. Kelihatan nggak? Ya udah, nanti di-share di grup aja ya. Iya. Teman-teman, persamaan reaksi proses kontak apa? Jadi, reaksi proses kontak kan tadi ada di video. Terus, kayaknya ada juga di buku paket deh. Ya, guys, itu kan nomor 5 kosong. Kira-kira mau kita isi apa nih? nah gimana kalau kegunaannya aja? Kegunaannya apa aja sih? Untuk pembuatan pupuk urea. Penggunaan asam sulfat menurut kalian gimana? Di bahan ajar juga ada kan, kayak untuk pupuk, kayak pembuatan asam klorida. Ya, terus juga bisa mengandung bisa buat deterjen, pewarna dan obat-obatan. Teman-teman jangan lupa nyatet ya. Untuk memperoleh NH3 secara optimal, suhu yang digunakan kurang lebih 550 derajat Celcius, menggunakan katalis besi atau Fe, tekanan yang digunakan antara 150 sampai 500 atm, lalu memisahkan gas NH3 Skema yang pembuatan terbentuk asam dengan sulfat. segera. Yang pertama yaitu membakar belerang di udara untuk menghasilkan belerang dioksida. Reaksinya yaitu sulfur tambah O2 menghasilkan SO2. Selanjutnya mengubah sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H min 196 kJ. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Reaksi persetimbangannya yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Untuk memperoleh NH3 atau amonia secara optimal, maka yang pertama, suhu yang digunakan kurang lebih 500 derajat Celcius. Yang kedua, menggunakan katalis Fe. Yang ketiga, tekanan yang digunakan antara 150 sampai 500 atm. Penggunaan asam sulfat yaitu digunakan di bidang industri sebagai bahan baku pembuatan pupuk, asam klorida, asam nitrat, garam sulfat, deterjen, zat berwarna, dan obat-obatan. Bapak akan memberikan konfirmasi. Pertama yaitu proses Haber-Bosch, yaitu pembuatan amonia. Pembuatan amonia dilakukan dengan proses yang disebut dengan Haber-Bosch. Reaksi kesetimbangan yang digunakan pada pembuatan amonia adalah N2 gas tambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, reaksinya SO3 gas tambah H2SO4 aki atau larutan menjadi H2S2O7 liquid. Pembelajaran hari ini tidak terlalu sulit karena tidak ada hitungan.
proses yang berbos dan kontak sudah dipahami, namun untuk skema reaksi saya masih belum terlalu paham. Bapak akan mengingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya adalah ulangan harian. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.